warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Ya hormati pengurus Masjid Nurul Ittihad, Bapak Kiai Ansari, guru-guru kami, Buya Gafar, Buya Afandi Thohir, para orang tua kami, Bapak Haji Edi, Bapak Haji Sondo, serta seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, shaimin dan shaimat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama 16 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat kita berada dalam bulan suci Ramadan. Banyak sekali julukan yang diberikan dalam bulan suci Ramadan. Bulan rahmat, bulan ampunan, bulan Quran, syahrul, bulan taubat, dan masih banyak lain nama-nama yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Karena saat ini jamaah sekalian, kita ini sebenarnya panen. Sehingga Allah dorong kita bagaimana upaya-upaya kita agar mampu mengambil kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Kita batasi bahwa saat ini adalah di mana kita tahu peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam keterangan riwayat yang lain, hampir seluruh kitab-kitab suci itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Bisa dibayangkan kalau kita hidup tanpa pedoman, tanpa guidance, tanpa arahan dari Sang Pencipta kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Quran ini la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang tetap. La raiba fi hudan lil muttaqin. Sehingga kalau kita lihat jemaah sekalian, mulai dari langit, Lauhul Mahfuz itu Quran sudah ada di sana. La saut wala harf, enggak ada bunyi, enggak ada suara, enggak ada tulisan. Karena alamnya kan beda. Alam dunia, alam jabarut, alam lahu, ya terus tuh ke atas kan. Seperti yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ke dunia, ke langit dunia, untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka dalam bentuk tulisan dan huruf dan bunyi. Karena Quran adalah untuk manusia. Sehingga jemaah sekalian, karena ini adalah firman Allah, Sang Pencipta, kalam ini adalah mengandung mukjizat. Dan orang-orang yang menjaga kalam ini, insya Allah akan berikan keberkahan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka predikat Jibril di antara para malaikat mendapat julukan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ada Israel, ada Mikail, itu yang wajib 10 diketahui, selebihnya banyak. Ada Zabaniyah, ada Dardayail, ada Hayat, banyak nama-nama yang sebagainya. Ya. Kemudian ketika sampai Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, maka Allah pun memuliakan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, bahwa Quran sampai hari kiamat nanti sebagai pedoman umat manusia. Maka Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, julukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul.
Kita tahu dalam sejarah, disebutkan dalam sejarah bahwa jumlah Rasul itu surat Nabi 124.000, Rasul 313. Yang disebutkan di Quran ada 25 Rasul. Nabi Muhammad lah yang terpilih dengan sebab menyandang predikat penyampaian Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan diturunkannya Al-Quran mendapat julukan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan. Di antara 11 bulan yang lain, Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam kejadian di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu bukan surat Iqra, surat Al-Alaq 1-5, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang tidak akan tertolak doanya jamaah sekalian. Pertanyaannya, bagaimana Quran yang melekat dalam pribadi seorang muslim yang dalam kesehariannya membaca, mentadabburkan, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah jamaah sekalian, dia dalam posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah dari Nabi Muhammad turun ke umatnya, maka mereka yang bersibuk terhadap Al-Quran, insya Allah hidupnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ramadan dengan puasa, dengan Quran, ini menjadi satu kesatuan. Sehingga Rasulullah katakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Berpuasa, Al-Quran, dua-duanya yashfa'ani, mendatangkan syafaat lil 'abdi, bagi seorang hamba. Kalimatnya hamba ya sekalian. Memang orang-orang yang berpuasa itu memerlukan istirahat yang luar biasa. Betul lah Pak? Karena banyak orang-orang yang secara fisik sehat ternyata berat untuk berpuasa. Betul kan? Belum lama besok pagi-pagi saya lewat pagi-pagi ada orang yang minta tuh. Jangan tanggung akan jawab begitu ya. Masya Allah, orang gagal. Saya yakin di muslim biasa gitu kan, iman muslim gitu kan. Nah ini kan memerlukan perjuangan. Jadi puasa itu sebagai bagian dari Islam itu luar biasa. Tapi banyak orang yang menganggap remeh. Nah sementara Quran sebagai pedomannya yashfa'ani, kalimatnya itu senantiasa memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Karena jamaah sekalian, Quran yang diterima kita saat ini, kita sudah terima mantan sebenarnya. Karena dulu ketika wahyu disampaikan kepada baginda Rasulullah, bentuk penyampaiannya beda-beda. Ada yang Jibril berupa wujud manusia laki-laki, ada yang langsung berupa gerincing lonceng, ada yang langsung melalui ditanamkan ke dalam hati baginda Rasulullah. Itu bentuk-bentuk penyampaian wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, para penghafal Quran ini juga banyak yang wafat. Maka ada ide dari Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, banyaknya orang-orang menghafal Quran. Jamaah sekalian, dan salah satu mukjizat Quran, tidak ada satu kitab suci pun yang mampu dihafalkan oleh manusia kecuali Al-Quran. Boleh cek semuanya, yang namanya Injil gak ada yang hafal, ya, yang namanya Taurat gak ada yang hafal. Tapi Quran, berapa juta orang, jangankan di luar negeri, di Indonesia aja anak-anak, kadang-kadang kita heran juga, ya, anak usia balita udah kayak komputer, halaman sekian, mundur maju ke depan berapa ayat berapa, masya Allah. Itu kalau bukan mujizat Allah, nggak mungkin kita sampai bercakap dan begitu. Anak-anak ini luar biasa. Itulah salah satu bentuk kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Jemaah sekalian. Sehingga Quran ini benar-benar dijaga oleh Allah. Ketika pada wafat para sahabat ada ide cemerlang dari Sayyidina Umar.
Wahai Abu Bakar, sebaiknya Quran ditulis, karena nggak semua orang Arab itu wajibnya bisa tulis. Ada dalam pelepah kurma, tulang-tulang. Abu Bakar nanya, wahai Umar, aku tidak berani perkara-perkara yang belum pernah Rasul perintahkan, aku melakukannya. Itu begitu, Pak. Itu bid'ah itu aja. Rasulullah nggak pernah nyuruh, Rasulullah nggak melakukan. Tapi umatnya ide yang cemerlang. Kalau main tulis, ini pengarang-pengarang udah wafat. Jadi beragama juga anak-anak perlu rasional juga. Umar memang terkenal dengan pemikiran yang cemerlang ya. Kemudian pada masa Abu Bakar belum terbentuk. Umar sudah mulai ada kemungkinan ulang-ulang, kemudian sebagian kertas dari Cina, kemudian di pelepah korma. Terus prosesnya, nah pada masa Khalifah Utsman lah ya mas kalian, baru Quran itu dikodifikasikan sehingga disebut dengan Mushaf Quran. Ada 4 dibuat. 1 ditaruh di Basrah, Kufah, kemudian di Mekah dan Madinah. Yang sekarang kalau Bapak Ibu lihat tulisannya enggak seperti sudah Arab sekarang, Pak. Itu ada doma, ada hasro, ada fathah, enggak ada. Orang pasti enggak bisa baca. Kecuali dia bisa baca ilmu, belajar ilmu nahwu. Itu pun kadang-kadang, Pak, itu ba-nya itu kadang-kadang cuma ada ba, tapi yang enggak titiknya. Tan enggak titiknya, enggak tasdid, enggak ada sukun. Coba. Kemudian para ulama, nah ini lihat sekalian, tugas para ulama itu sebenarnya memberikan pemahaman kepada umat agar mudah memahami ajaran agamanya. Kemudian datang satu yang namanya Imam Ad-Du'ali, satu Imam Sibawe. Romanya ini masyarakat ya antara orang Basrah, orang Kufah, Mekah, Madinah dengan dialek-dialek lahja yang berbeda-beda. Bahasanya beda-beda. Maka disebutkanlah kalimat dari Fatihah, doma, kasrah yang sampai sekarang kita lihat. Masya Allah, itu para ulama yang sekarang. Kemudian bacaannya macam-macam lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang ada bacaan Imam Waros, Imam Nafi, Imam Hafaz. Ya. Sehingga diseragamkanlah ada namanya qiraah sab'ah. Cuma 7 bacaan yang memang ini bersanad kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya Bapak ada bacaan yang lain, jangan heran. Ya, misalnya alaikum dan alaikum, ya kan ya. Nunafis yufifak dibaca nunafisku, macam-macam lah. Cuman yang kita baca saat ini, yang kita lihat dan ditulis itu namanya baca Imam Hafaz. Jadi jangan sekali-sekali kita gaya-gayaan baca Quran wadduha. Tapi setelah kita nggak menguasai baca itu jangan. Jadi yang umum saja, apa yang ditulis itu yang kita baca. Itu Quran, masya Allah. Maka kalau kita baca Tarikhul Quran, ya, jadi jangan menimbulkan perbedaan. Pak Ustaz, kok pendapatnya ada 6.000 sekian? Yang 6.000 sekian itu cuma pengaturan letaknya aja. Karena kalau kita lihat nanti, Pak, Mushaf Utsmani itu ada perbedaan, tapi ini tidak menjadi halangan kita. Isinya sama, cuma soal peletakannya aja. Misalnya, kenapa misalnya Bismillah nggak masuk dalam surat At-Taubah, gitu ya? Kemudian apakah Bismillah masuk dalam kalimat Al-Fatihah? Itu aja. Tapi secara substansi, isinya tidak mengalami perubahan. Itulah Al-Quran. Sehingga Allah jaga sampai hari kiamat nanti, Quran tidak berubah. Jamaah sekalian, ketika ayat turun inna anzalnahu, sungguhnya kami, kalimatnya kamilah yang menurunkan, bunya domirnya ke Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Itu bukan berarti Allah itu bentuknya jamak kami, tapi maksud di sini adalah mu'azzam nafsa, menunjukkan kewibawaan Allah, bahwa kami Allah Maha Besar. Kami juga punya pasukan. Siapa? Para malaikat. Jadi dalam kaitannya penurunan Al-Quran, Allah pun menurunkan siapa? Malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma
Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisyah mengatakan, dalam setiap lafaz Allah bertanya, kemudian Allah menjawab, itu artinya ada sesuatu yang luar biasa. Allah bertanya, kemudian Allah menjawab, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah sekalian, hitungan Arab saat itu maksimal itu 1000. Dalam ayat yang lain ada kalimat yawaddu ahadukum ya yu'ammar alfasan. Ada orang yang berkeinginan hidup ingin panjang, yaitu 1000 alfasan. Ya. Jadi maksimal itu sih sebenarnya sih lebih banyak lagi. Disebut 1000 bulan, maksudnya adalah jamaah sekalian. Ketika para sahabat melihat bahwa umat-umat terdahulu pada hebat-hebat ibadahnya, fisiknya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun Nabi Nuh ya. Tapi umat Muhammad merasa, ya Allah, apakah kita sehebat mereka itu umat-umat sebelumnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan melalui Nabi Muhammad dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah jemaah sekalian, ibadah saat itu orang-orang yang iktikaf, sholat tahajud, membaca Quran, bersedekah, insya Allah pahalanya sama dengan 1000. Karena kita sudah diprediksi oleh Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku kata Rasulullah di antara 60 7. Ini kita sekarang kesilapan betul ya Pak ya? Kadang-kadang yang muda juga begitu ya. Saya punya teman, ya Allah, rajin banget dia fitness ya, masih gagal 40 ya, 50 padahal masih gagal banget. Itulah umur tahun meninggal. Betul nggak? Apalagi kita nih yang namanya dari 50, 60, 70 ya. Tapi jamaah sekalian, lagi-lagi umat Muhammad sering saya sampaikan ya, orang-orang beriman itu dalam interval umur Allah berikan apresiasi. 50 Allah ringankan dosanya. 60 ada kecenderungan hati ini ingin kembali kepada Allah, rasa kangen kepada Rasulullah, makin enak beribadah. Itu 60 tuh. 70 sudah dikerubungi malaikat. Tapi mau dicabut. Ya, kalimatnya ahabbat bil malaika wa absar. Malaikat suka sama orang. 70. Ya, suka. Masya Allah jemaah sekalian. Jadi gimana nggak enak kita umat Muhammad jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang merasa gelisah dalam keberislamannya, ya artinya ada sesuatu dalam imannya. Padahal kalau kita lihat dalam keseharian, dan hadis ini kuat sekali kan. As-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya kan ya? Dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, Ramadan. Ini kan artinya apa ya Mas? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Istilahnya nih, Allah jaga kita sebenarnya. Jadi kalau orang yang masih ibadah, itu salah sebenarnya. Itu sudah bentuk koneksitas kita kepada Allah, jangan sampai putus. Ibu-ibu aja kalau kuotanya habis kagak enak, betul Bu? Ya kan? Kemana-mana megang handphone aja gitu ya. Sama hati kita pun kalau nggak sholat ini, masya Allah, kayaknya orang-orang yang sudah dakwah menjaga sholat waktu, satu kali aja dia lupa atau kejuran, pasti Bapak bisa. Saya yakin, betul nggak Pak? Kayak Allah itu dosa, ketakutan kita. Akhirnya buru-buru khotbah. Kadang-kadang kalau hati makin lembut, nangis dan takutan. Betul nggak? Jumat sebagai forum mingguan, kan cakep. Khatib berwasiat usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atillah la'alakum tuflihun. Aku berwasiat kepada diri berbagai sekalian kaum muslimin untuk selalu bertakwa agar kalian memperoleh kemenangan. Coba Bapak kalau hari Jumat, kalau bahasa kerja apa sih Pak? Reward. Ya, kalau
diingatkan seminggu. Nah di Ramadan ini jamaah sekalian sebagai forum tahunannya, masya Allah ya. Maka kita panen di sini ya. Jadi di sini di samping kita gerak zohirnya kelihatan, gerakannya kelihatan. Allahu Akbar, tarawihnya semangat, betul nggak Pak? Ya kan, bangun malam semangat, sedekahnya semangat. Tapi jasad diajarkan nih, rohani. Kenapa? Karena puasa menggambarkan apa? Bentuk kezuhudan diri. Bahwa kita ini memang manusia lemah, tanpa asupan makan minuman akan lemah. Sehingga jamaah sekalian kata para ulama, puasa itu yarudul qalbu wa ra'sumal al-khair. Puasa itu sebenarnya melembutkan hati, kemudian pokok dari kebaikan. Jadi kalau orang kenyang jamaah sekalian, itu berbuat maksiat gampang, betul nggak? Orang kalau udah makan enak, minum enak, ya kan ya? Itu kan gagah dia. Tapi kalau puasa bikin orang lemes, betul Pak ya? Sehingga kata Nabi, orang-orang pemuda, seorang pemuda yang pengen kawin, ya syahwatnya tinggi, tapi orang dirasakan belum mampu, kasih dia obat. Obatnya apa? Puasa. Jadi dengan puasa syahwat akan lemah. Apalagi Imam Syafi'i, masya Allah para imam. Ya, mereka tuh kalau kenyangan sampai dikeluarin lagi ya kan Imam Syafi'i itu gak pernah kenyang sejak umur 12 tahun, Mas sekalian. Nah, sama lah jamaah riyadhah rohani kita itu dengan puasa. Kalau memang mungkin berat, cukup di puasa Ramadan saja. Tapi kalau sudah mulai enak, ada puasa Kamis, puasa ayam berbit, kemudian puasa Nabi dan Daud. Makanya orang-orang soleh jamaah sekalian, kalau sholat fardu aja ada rawatibnya, qabliyah Pak, maka Ramadan itu sebaiknya begitu Pak. Kemarin di Sya'ban itu sebaiknya kita puasa lah berapa hari deh sebagai pengantar, sebagai sunnah rawat. Nah pas Ramadan demikian sama, ada puasa sunnah Syawal, jangan dilewatin tuh. Ya sebagai bentuk apa? Ba'diyah, fardunya Ramadan, ba'diyahnya Syawal, sama seperti sholat. Nah, begitu. Para ulama mengajar begitu. Supaya apa? Supaya rohani kita tuh maintennya nggak langsung acak-acakan lagi. Begitu pas Ramadan, awal-awalan lagi. Itu kata Nabi dalam keterangan ibarat nenek tua yang di malam hari dia beli baju, jamaah sekalian, untuk menjadi pakaian utuh. Kemudian paginya diacak-acak lagi, kira-kira begitu. Nah jangan sampai ya pas kalau nanti kehidupan rohani kita sudah cakep, mulai dari disiplin waktu, aturan makanan, aturan ibadah, ya sehingga kita tata dengan baik, mereka konsumsi kembali minuman kita. Pas Ramadan kita kendor lagi. Nah, makanya jamaah sekalian, ini adalah madrasah yang luar biasa. Jamaah sekalian, kaitannya dengan Quran tadi ya, khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat berbondong-bondong turun. Jadi kalau tadi dalam tafsir Misbah disebutkan pertama Lailatul Qadar adalah malam ketentuan. Maka orang-orang yang mendapat kebaikan Allah putuskan malam itu, insya Allah dia akan menjadi baik. Yang kedua malam kemuliaan. Malam kemuliaan orang-orang itu akan mendapat kemuliaan. Yang ketiga malam penuh sesak dengan para malaikat. Tanazzalul malaikatu war ruh. Kalimatnya bukan yanzal apa nazala yanzilu jamaah sekalian, tapi tanazzala ya tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu. Malaikat turun berbondong-bondong. Itu silih berganti jamaah sekalian. War ruhu dan ruh. Para ulama menafsirkan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Di bawah komando malaikat Jibril untuk memberikan doanya atas izin Allah kepada mereka-mereka yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga jamaah sekalian, dalam kitab Syarah Umatul Muhammadiyah itu ada tandanya. Kalimatnya, man kasbah halalin, barang siapa yang di bulan suci Ramadan mencari dengan nafkah dengan halal,
kemudian dia berpuasa, maka malaikat akan menyentuh hatinya. Kemudian kalimatnya yaruddu qalbuhu wa taksuru dumu'uhu. Maka hatinya akan menjadi lembut. Kemudian wa taksuru dumu'uhu, dia banyak nangis. Jemaah sekalian, memang bisa jadi ada orang yang tiba-tiba di luar, ada orang yang iktikaf, mungkin karena faktor dia kerja entah satpam, entah dokter, entah perawat, mungkin dia memang tidak iktikaf, nggak masalah dalam rangka memenuhi kewajiban keluarganya. Tapi yakin aja mas sekalian, ada orang-orang yang Allah berikan sebagai bentuk hak prerogatif Allah, orang-orang yang Allah berikan kebaikan di malam Lailatul Qadar, sehingga tiba-tiba dalam suatu kesempatan, karena sifatnya kan pribadi ya mas sekalian, sehingga dia bisa jadi menangis, ingat dengan dosa-dosanya, ingat dengan kesalahan-kesalahannya, ada bentuk muhasabah dalam dirinya, introspeksi dalam dirinya. Ya Allah, sekian Ramadan saya sudah jalani ya Allah, tapi rasa-rasanya masih sedikit amal yang kami lakukan ya Allah. Tiba-tiba dia menangis dengan kesedihannya, menangis dalam keheningannya, menyesali ada dosa-dosanya. Itu salah satu indikasi dan sekalian. Sehingga nanti ada perubahan, bahasa kerennya perubahan yang signifikan. Orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang tadinya mungkin sikapnya sombong banget, sombong karena ilmunya, sombong karena status sosialnya, sombong karena predikatnya, sombong karena hartanya, tiba-tiba dia menangis. Ada satu bentuk penemuan jati dirinya. Ya Allah, selama ini saya bergaul dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, merasa saya paling banyak harta, kadang-kadang rendahkan martabat orang lain. Menangis dia. Ya Allah, ya aku sombong terhadap tetanggaku, terhadap kerabatku dan seterusnya. Menangis dia. Sehingga sadar, yang tadi sombong menjadi tawadu, rendahan. Yang tadinya romantis jamaah sekalian, bakhil, ya, bakhil. Duit banyak, mobil banyak, kontrakan banyak, kagak mau pergi haji, gak mau pergi. Tapi dia ingat, ya Allah, ya yang lain kepada haji, saya harta melimpah, gak pergi haji. Besok saya masuk tol, langsung store yang 3 juta, sekarang store besok berangkat, gitu ya. Ya betul, ya. Jadi kira begitulah. Jadi nyadari yang lain kepada pergi haji, saya beli harta, kok mau pergi haji ya? Kenapa ya? Ada loh Pak begitu Pak. Ya, bininya menyuruh Bang, pergi haji Bang, duit banyak. Tapi pas Lailatul Qadar ada penemuan, ya Allah, ya sadar ya. Kemudian orang yang Lailatul Qadar ada perubahan dalam dirinya, ada upaya-upaya untuk menambah pemahaman tentang keberagamaannya. Pas kalau nanti ya Allah, ya aku ingin ngaji, ingin sholat berjamaah, berittihad. Kalau kemana-mana rumahnya kayaknya cuma Jumatan doang. Ya kan ya, ini masjid ini gedenya ya. Kalau bukan warga bukan kita siapa yang isi? Kira-kira gitu Pak. Ada kesadaran. Udah cakep banget ya, megah begini kan gitu. Karpetnya ada AC-nya, kawan-kawan baik-baik semua. Ya Allah, ini kan ikhlas semua, betul nggak Pak? Jadi ada kesadaran. Selama ini kayaknya kita boro-boro ngomong ke masjid. Iya. Boro-boro ikut ngaji misalnya, nangis dia tuh nangis, ya, yang dipeluk Pak Buya Gafar atau Buya Gafar bilang, tapi nangis ya, kan, ya, jadi ketemu sahabat, ya, nangis aja, romanya nangis aja, merasa ya Allah, yang kayak kemarin jauh dengan sahabat, tetangga pada baik-baik, kan gitu ya, dia nangis, ya rukku qalbuhu wa taksuru dumu'uhu. Jamaah sekalian. Jadi ada perubahan yang signifikan 180 derajat. Kemudian sudut pandang matanya jamaah sekalian, ainur rahim, pada kasih sayang. Kalau melihat orang di romannya, maunya meluk aja. Ya, Pak Haji Asep, ya Allah Pak Haji Asep, nangis. Itu Pak Haji Bondo, ya kan ya? Itu kan Pak, harus kita akui Bapak. Kita makin tua kalau sahabat kan demen, betul nggak Pak? Ya, itu kan ya.
Ya, ketemu pakaian sore, ya Allah, bersama dicium tangan, ya kan? Sudut pandangnya kasih sayang, bukan air sukti, air mata kebencian. Romanya kadang ngabang sewonnya mau, senggolan kita di mata melotot, kira-kira. Ya. Nah, orang-orang begini ya mas kalian, dibentuk oleh Allah, muaranya adalah pada akhlak karim. Dari puasanya dibentuk, dari Lailatul Qadarnya Allah curahkan dalam hatinya dan nur, cahaya, sehingga hidupnya selalu salamun hiya hatta maghla, sampai mati, sampai wafat, hidupnya akan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan guidance, diberikan arahan, diberikan hukum oleh Allah, sehingga hidupnya lurus, tidak belok kanan belok kiri. Karena ini anugerah yang luar biasa. Karena kita nggak mungkin hidup 80 tahun lagi, gitu Pak. Salam dia hatta maghla, sehingga Nabi Muhammad mendorong taharru Lailatul Qadar. Cari Uber. Ya. Bahkan Nabi Muhammad telah memberikan contoh dalam sebuah hadisnya, idza dakhala asyru awakhir, jika memasuki 10 malam terakhir, syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Para ulama memberikan dua pemahaman, artinya dia makin getol ibadahnya. Yang kedua, kita nggak berhubungan dengan suami istri 10 malam terakhir, ya. Tapi namanya kalau kita nggak tua-tua kali ya, namanya udah akan doyan kayak begitu ya. Ini para ulama nanya, udah kenapa? Karena sebelum kita itikaf di masjid, baru-baru kita bolak-balik ke rumah, begitu ya. Makanya cakep nih kalau masjid misalnya nyari sahur, boleh. Mau pada itikaf, baca Quran, sholat sunnah, zikir, oh Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Udah nggak apa-apa, banyakin aja Al-Fatihah, banyakin wudu, banyakin Al-Nasrah. Ya, begitu. Insya Allah jemaah sekalian, Nabi Muhammad mencahkan sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dibangun, suami istri datang ke masjid, kalau ada mantu, ajak mantu. Kira-kira begitulah jemaah sekalian. Sehingga terasa nih kehidupan di masjid itu hidup. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, cari malam-malam ganjil. Tapi sama sekalian jangan karena malam ganjil kita malam kenapa nggak sembahyang, jangan. Tetap full ya. Jangan pas ganjil ya, nanti kita nyantai kita di rumah nggak terawih gitu ya. Jangan juga. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad istihadnya luar biasa di 10 malam terakhir. Lalu apa jemaah sekalian yang kita baca? Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan di malam-malam terakhir agar aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, perbanyaklah doa. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Banyakin Pak bacanya. Ya Allah, semoga Engkau adalah Maha Pemaaf. Pemaaf itu kan artinya ya Allah, kita banyak salah, banyak dosa, baik ucapan, mata, telinga, hati, usaha kepadamu ya Allah. Innaka 'afuwwun karim, Kau Maha Pemaaf dan Kau Maha Mulia. Fa'fu anni, oleh karena ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Kau zat yang Maha Mulia. Makanya orang-orang yang ingin dimuliakan juga harus bersifat pemaaf. Makanya wajar tuh kalau mau lebaran yang pada salam-salaman itu sudah kesimpulannya. Ya, jadi kadang-kadang kita mungkin nggak merasa punya dosa dengan teman dan sahabat, ya kita nggak tahu kan begitu. Makanya bentuk amalannya adalah kita kadang salam-salaman begitu kan. Habis sholat kumpul di masjid salam-salaman, ya Allah, ya pada nangis dan insya Allah itu akhirnya bersih banget. Itu nggak Pak? Ya kan? Kenapa kita waktu Idul Fitri itu pada nangis? Ingat kita, ya Allah, ini hari yang suci ini. Ya, mudah-mudahan Allah merompokkan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang suci. Ja'alallahu lakum minal abidina wal faizin. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah dalam kelompok orang-orang yang kembali suci. Wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kita sebulan penuh berpuasa, bangun malam dan sebagainya, kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh bersih di hari Idul Fitri. Sampai-sampai nanti jamaah sekalian, malaikat itu mengatakan, Allah mengatakan, Ishhadu ya malaikati, saksikanlah oleh para malaikat, kata Allah. Ini hari ini, ini qad ghafartu lakum,
Aku telah memberikan pengampunan kepada mereka. Aku berikan 2 modal buat mereka. Apa? Ridhoya wa maghfirati. Aku telah ridho kepada mereka yang mendapatkan kita takwa di hadapan kata Allah. Wa maghfirati, dan anugerah pengampunan dari itu modal 2. Di hari Idul, makanya kan orang-orang yang haidnya di perempuan sudah datang ke lapangan. Semua datang, walaupun nggak sholat tapi datang. Kalau di masjid kedua, kenapa? Ungkapan kegembiraan, keridhaan dan maghfirah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi bentuk kemenangan yang kita peroleh dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita ingin orang tua, ya Pak ya. Kita ingin bapak kita, masya Allah. Kayaknya itulah yang Mas kalian. Rohani kita gembira walaupun mata meneteskan air mata. Rohani gembira walaupun mata meneteskan air. Full kita tuh Pak, rohani kita full. Nah, fullnya ini dijaga sampai 11 bulan ke depan. Jangan sampai kita kendor lagi. Istiqomah. Maka target la'allakum tattaqun, insyaallah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kembali kepada Quran ini. Quran itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Pada ayat disebutkan syifa wa rahmah, obat dan rahmat. Jamaah sekalian, kata para ulama, kita kalau punya sahabat dekat, pertama kan cuma say hello kan. Misalnya Pak Haji Assalamualaikum, salam, cuma negor doang, nanda doang kan. Lama-lama dekat ngobrol, Pak Haji, alhamdulillah tinggal di mana Pak Haji? Oh tinggal di sini, alhamdulillah. Besok tamu, besok Pak Haji ngajak RT, begitu ya. Lama-lama dekat, orang yang sudah dekat dengan Pak Haji, Pak Haji bisa buka rahasia-rahasianya itu Pak Haji. Kira-kira begitu. Quran juga demikian. Bagaimana mungkin mukjizat Quran akan didapatkan kalau kita cuma sehelo doang? Sehelo doang kan? Taruh di mari. Buka kalau lagi mau buat. Ya. Tapi kalau kita tiap hari walaupun selembar, tapi dalam tiap hari, maka kita makin dekat dengan Quran, makin cinta dengan Quran. Sehingga jamaah sekalian kata Rasulullah, beramalah walaupun sedikit tapi dawam, tapi berkesinambungan. Jangan Ramadan baca 30 juz, 11 bulan ke depan kagak baca-baca lagi. Ketemu Ramadan tahun depan, ya, apalagi mereka sudah lancar baca Quran, jamaah sekalian. Nah inilah jamaah sekalian. Jadi ketika kita mengakrab dengan Al-Quran, maka Quran pun akan membuka tabir-tabir mukjizat. Dan banyak Rasulullah katakan ya, barang siapa yang sering baca Fatihah, maka muka Allah akan jauh dari kita. Pak Ustaz, saya mau baca Fatihah berapa kali boleh nggak? Boleh, cakep. Fatihah baca terus. Barang siapa yang tiap malam baca Tabarakalladzi, maka kita akan mendapat sisa kubur. Baca Pak tiap malam Tabarakalladzi biyadihul wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang kita ingin jauh dari sifat hasud orang, baca inna a'tainaka. Ada. Barang siapa yang hati kita ingin bersih dari kemusyrikan, baca qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Barang siapa yang ingin tauhidnya murni, baca qul. Makanya para ulama-ulama kadang-kadang baca Quran sekali, baca 80 kali, 500 kali. Ayat kursi baca 312 kali. Insya Allah ya mas sekalian. Ya. Kemudian ada lagi barang siapa yang membaca Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan didatangkan oleh jin. Jadi Pak, kita nggak perlu bawa pasukan anti setan. Baca Al-Baqarahnya. Pak Ustaz, panjang Pak Ustaz, 200 ayat. Cukup 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, ayat terakhir dari Al-Baqarah. Berapa ayat?
Insya Allah rumah kita nggak ada jin, nggak ada syaitan, ataupun rumah kita adem dan jamaah sekalian. Jadi semuanya ada karomahnya, ada keberkahan. Satu ayat, satu huruf, jangan hanya satu huruf, 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, itu bukan 3 alif lam mim, bukan 30. 3 huruf kali 10 kebaikan yang masya Allah. Yasin 2 kali 10 20. Masya Allah. Jadi ada kitab namanya Ijazah Quran, masing-masing itu lebih istimewa. Ibu kalau mau hajat, ibu boleh baca Yasin, jangan sekali, 40 kali baca. 1 kali duduk, masya Allah, insya Allah. Jadi banyak tuh kitab-kitab yang menjelaskan ya, termasuk Ar-Rahman, Ar-Waqi'ah. Allah jauhkan dari kefakiran, ya, baik kefakiran material maupun kefakiran batin. Ada orang-orang yang fakir batinnya, gelisah mulu, kesel mulu sama orang, gedek mulu sama orang, itu miskin batin gitu, Mas sekalian. Nah, jamaah sekalian, inilah Al-Quran sebagai pedoman kita. Harus kita dawamkan, kita baca. Minimal kalau kata Rasulullah dalam satu hadisnya, man qara'a ayat lam kulla laila lam yuktab minal ghafirin. Barang siapa yang tiap malam baca 10 ayat, 10 ayat enggak banyak-banyak, Allah jangan catat dia masuk dalam kelompok orang-orang yang lalai. Rohani memang begitu, awalnya 10 lama-lama kok malu kita cuma 10 ayat sih. Kita baca Quran lancar gitu ya. Lama-lama nagih, selembar, lama-lama 2 lembar, lama-lama ya Allah kok enak baca Quran. Karena jemaah sekalian, Quran itu akan mendatangkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan Allah hati ini akan menjadi tenang? Karena ini kalau maka Allah tenangkan sifat sakit, kenyamanan dalam jiwa. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian, ya, kita menjadi orang-orang ahlul Quran. Amin ya rabbal. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Dan Allah juga itu berteriak-teriak jemaah sekalian dalam surah hadisnya. Aina jirani, aina jirani, mana tanggaku kata Allah. Ini hadisnya di sahih. Malaikat nanya, siapa nih yang dimaksud dengan jiran, tetangga? Para ulama juga memberikan arti jiran bisa berarti tetangga, tapi bisa berarti apa? Fi hikmayatillah, dalam naungan perlindungan Allah. 2 jemaah sekalian. Siapa? Umarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini kayak bapak sekali, julukannya Umarul masajid. Amin ya rabbal alamin. Itu akan dekat dengan Allah. Yang kedua, Qurra'ul Quran, orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Kita dipanggil-panggil. Aina jirani, aina jirani. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian, ya, Allah kelompok kita masuk dalam kelompok Ahlullah dan Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah kabul hajat-hajat kita. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.